warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halifah dari kelas 3A, Stikes Bakti Mandala Usada Slawi. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang denaturasi protein. Tujuan dari denaturasi protein ini adalah untuk mengetahui proses denaturasi dari telur dan susu. Protein adalah senyawa organik kompleks dan merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Ini adalah struktur dari protein, di mana ikatan yang terjadi antara protein selain ikatan peptida, antara asam amino dan penyusunnya, juga terjadi ikatan-ikatan yang lain. Dengan memperhatikan ikatan-ikatan yang terjadi pada protein, bisa disimpulkan bahwa struktur protein merupakan struktur yang kompleks. Struktur protein terdiri atas beberapa macam, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Denaturasi protein adalah suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Denaturasi protein dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemanasan, pH ekstrim, zat organik seperti aseton dan alkohol, dan zat larut lainnya. Sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah putih telur, susu, dan reagen yang digunakan adalah cuka, dengan menggunakan tabung reaksi dan pipet tetes sebagai pengukur sampel. Ini adalah sampel susu dan albumin sebanyak 2 ml yang akan saya tambahkan reagen asam cuka sebanyak 2 ml. Tambahkan asam cuka sebanyak 40 tetes atau sekitar 20 ml. Lakukan hal yang sama pada sampel susu sebanyak 40 tetes. Kemudian kita kocok. Dan tunggu beberapa menit untuk melihat hasil dari denaturasi protein. Ini adalah hasil dari susu dan albumin, yaitu mengalami denaturasi protein karena susu dan albumin mengalami denaturasi, yaitu terdapat gumpalan pada susu dan pada albumin atau putih telur mengalami perubahan warna dari bening menjadi putih. Ini adalah hasil dari percobaan denaturasi protein pada susu dan telur. Ciri-ciri suatu protein yang mengalami denaturasi bisa dilihat dari berbagai hal, salah satunya adalah dari perubahan struktur fisiknya. Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul yang bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar, begitupun sebaliknya. Hal ini akan membuat perubahan kelarutan pada sampel yang digunakan. Ini adalah hasil dari proses denaturasi pada putih telur. Mengapa putih telur dapat mengalami denaturasi? Karena protein telur dikenal sebagai protein seimbang dan mengandung semua asam amino esensial bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh manusia. Asam amino telur berada dalam keseimbangan yang baik bagi kebutuhan protein manusia. Perhatian penting lain dari protein telur dalam nutrisi manusia adalah kandungan metionin yang sangat tinggi. Asam amino esensial ini kurang atau dijumpai dalam jumlah yang sedikit karena jumlahnya yang banyak. 2 butir telur bisa menyediakan 35-121% dari kebutuhan asam amino esensial per hari. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah struktur dari telur. Pada dasarnya, struktur telur terdiri dari sel yang hidup yang dikelilingi oleh kuning telur sebagai cadangan makanan terbesar. Kedua komponen ini dikelilingi oleh putih telur yang mempunyai kandungan air yang tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan tekanan osmosis antara kuning dan putih telur. Telur mempunyai struktur yang sangat khas dan mengandung zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan sel telur yang sudah dibuahi menjadi seekor anak. Bagian-bagian utama telur adalah putih telur
atau albumin, kuning telur yolk, dan kulit telur atau eggshell. Pada putih telur, berfungsi untuk melindungi zigot atau embrio dari goncangan, bahaya lain, dan sebagai cadangan makanan. Putih telur bagian luar yang tipis berupa cairan, putih telur yang kental dan kokoh berbentuk kantung albumin, dan putih telur bagian dalam yang tipis berupa cairan. Dan selanjutnya ini hasil dari denaturasi protein pada susu. Mengapa mengalami denaturasi? Karena pada susu, kadar protein di dalam air susu ini rata-rata 3,20% yang terdiri dari 2,70% kasein atau bahan keju dan 0,50% albumin, berarti 26,50% dari bahan kering air susu adalah protein. Di dalam air susu juga terdapat globulin dalam jumlah sedikit. Protein di dalam air susu juga merupakan penentu kualitas air susu sebagai bahan konsumsi. Protein dalam susu mengandung 11 asam amino esensial yang jarang ditemukan dalam makanan asal padi-padian. Kesimpulan dari percobaan denaturasi ini yaitu bahwa susu dan putih telur mengalami proses denaturasi protein. Hal ini disebabkan karena susu dan putih telur memiliki banyak protein di dalamnya. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan pada denaturasi protein ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.